Michael Morbius. Discover who you're meant to be. The bad guy. Hello Brovers, di video kali ini kita akan membahas sebuah trailer yang ternyata menyimpan beberapa clue yang bisa saja mempunyai keterkaitan dengan rumor yang selama ini beredar di media sosial. Morbius kini sudah merilis final trailernya, di mana pada trailer kali ini kita akan diberikan sisi epic dan misteri villain utama di film ini. Setelah breakdown trailer, di ending video kita akan bahas keterkaitan antara bocoran serta rumor yang beredar mengenai kenapa Morbius tiba-tiba ditunda padahal nggak ada kendala. Apa jangan-jangan ada reshoot buat si itu gitu ya. Nah, tapi seperti biasa di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah, mari kita mulai breakdown final trailer Morbius The Living Vampire, and welcome back to Clip on X Breakdown. Adegan trailer dibuka dengan scene yang memperlihatkan kapal kargo yang berada tepat di tengah lautan lepas. Kemudian kita diperlihatkan beberapa pria yang berusaha untuk menangkap atau memburu Dr. Morbius, yang mungkin saja mereka memang ditugaskan untuk membunuhnya atau mungkin menangkapnya aja gitu ya, untuk dijadikan bahan eksperimen. Namun bukannya berhasil, mereka semua langsung dibunuh dengan cara khas vampire, kemudian menghisap darah mereka untuk memuaskan hasrat Morbius sebagai vampire. Adegan penyergapan ini benar-benar memperlihatkan sisi horor dari film ini, yang memang sosok Morbius itu sendiri digambarkan sebagai The Living Vampire. Adegan berlanjut pada Dr. Morbius yang mendatangi sebuah gua misterius yang menjadi tempat asal mula kekuatannya berasal. Di sini terdapat dialog dari seseorang yang sepertinya ini adalah karakter yang diperankan oleh Jared Harris di film ini, yang bisa aja dia ini orang yang akan memonitoring perubahan dari Morbius ini. Mentor Morbius ini sepertinya terkejut sekali gitu ya melihat penampilan dari Morbius yang sangat mengerikan layaknya vampire. Namun itu semua bisa saja disimpulkan sebagai awal mula mentor Morbius ini melihat pertama kalinya perubahan fisik yang dialami oleh Morbius setelah digigit kelelawar misterius gitu. Terlebih lagi dialog ini dilanjut dengan Morbius yang bilang, "Aku ingin menolong orang, tapi obatnya adalah kutukan." Ini makin memperjelas bahwa niat Morbius awalnya itu baik, karena ia berusaha untuk bereksperimen ke sebuah gua misterius untuk mengobati penyakit darahnya. Jika dia berhasil, dia bisa menyebarkan obat itu ke penderita yang sama dengannya. Seperti yang kita lihat pada trailer ini, bahwa ada seorang anak bernama Anna yang diduga mempunyai penyakit yang sama seperti Morbius. Akan tetapi pas penelitiannya dinyatakan berhasil, mungkin ya, Morbius ini bukan hanya sekadar sembuh, tapi dia berubah menjadi sosok vampire mengerikan. Motor lewat. Ranking yang kemarin anjir. Jam segini deui anjir. Mantap. Pulang kerja sih gak nama. Morbius ini bukan hanya sekedar sembuh, tapi dia berubah menjadi sosok vampire mengerikan. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa obat yang ia temukan itu justru adalah kutukan, karena sepertinya ini bukan hal yang Morbius mau. Ia hanya ingin sembuh layaknya manusia normal tanpa harus berubah jadi vampire. Kasus ini seperti yang terjadi pada Peter Parker. Dia tidak sengaja digigit laba-laba radioaktif yang menjadikannya sebagai pahlawan super. Sedangkan Morbius ini tanpa sengaja digigit oleh kelelawar gua misterius yang membuatnya akhirnya mempunyai kemampuan superhuman namun dalam wujud vampire. Kemudian berlanjut pada Sony yang memperlihatkan secara tegas bahwa film ini diproduksi oleh Sony yang sudah membuat No Way Home dan juga sequel Venom. Kemudian kita diperlihatkan sosok Morbius yang sudah full berubah menjadi vampire. Hal itu justru membuat Martin Bancroft ini ketakutan, yang sepertinya di sini bakal jadi asisten dari sosok Morbius ini. Kemudian dialog berlanjut dari Morbius yang mengatakan bahwa aku punya kekuatan yang hanya bisa digambarkan sebagai manusia super. Dialog ini dibarengin dengan adegan yang memperlihatkan sebuah gedung yang bertuliskan Horizon. Ini jelas mengacu pada sebuah lab di komik yang bernama Horizon Lab. Horizon Lab sendiri adalah perusahaan terkemuka yang menciptakan teknologi canggih di Marvel Comics. Perusahaan ini dipimpin oleh pria bernama Max Modell. Ada 7 ilmuwan utama yang bekerja di Horizon dan masing-masing memiliki laboratorium masing-masing. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan ilmiah terbaik dan tercanggih, dan masing-masing dari ketujuhnya diizinkan untuk membuat apapun yang menurut mereka akan membantu kemajuan perusahaan dan teknologi. Ini bisa menjadi bukti bahwa sepertinya Horizon Lab ini adalah perusahaan yang menaungi Michael Morbius selama eksperimennya saat itu. Namun ketika Horizon
Citizen ini mengetahui bahwa ternyata Morbius ini berhasil menemukan obatnya, bahkan berhasil mengubah seseorang menjadi superhuman, maka sepertinya si Morbius ini diincar untuk jadi bahan eksperimen mereka. Tentu saja itu tidak disetujui oleh Michael Morbius karena hal itu berbahaya. Lagi-lagi ini terdapat kesamaan konsep yang ada pada Amazing Spider-Man 2, seolah-olah trailer ini mengkodekan sesuatu, dimana kalau di Amazing Spider-Man, Peter Parker ini kan diincar oleh Harry Osborn untuk diambil darahnya yang bisa menyembuhkan penyakit berbahaya yang diturunkan oleh Norman Osborn. Akan tetapi bukannya malah berhasil, justru Harry Osborn ini menjadi makin beringas karena serum DNA laba-laba yang menggigit Peter hanya cocok pada Peter saja. Nah, hal ini sepertinya berusaha diterapkan kembali pada kasus Morbius yang diburu karena dapat menjadi bahan eksperimen berharga. Itu kenapa Morbius terlihat diincar oleh pasukan bersenjata lengkap seperti yang ada di pembukaan trailer tadi. Kemudian berlanjut pada Morbius yang berusaha untuk menggunakan penglihatannya ketika berada di kota. Mungkin ini saat sore hari ya, kelihatan dari color gradingnya. Berlanjut pada Morbius yang berusaha mengkonsumsi stok darah di sebuah ruangan. Sepertinya ini adalah upaya Morbius agar ia tidak membunuh seseorang hanya untuk menyedot darahnya saja, melainkan ia berusaha untuk mencari pusat stok darah agar bisa mengkonsumsinya. Kemudian kita juga diperlihatkan kemampuan sonar yang sebenarnya ini terlihat mirip seperti teknologinya Batman di The Dark Knight. Sistem sonar ini sangat berguna sekali dalam mendeteksi sesuatu lewat pantulan suara yang kira-kira frekuensinya itu ultrasonik. Memang sering digunakan oleh kelelawar yang ingin mencari buah-buahan dan mangsa yang lainnya. Jika pada Morbius ini bisa saja sistem sonar dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan dari musuh atau orang yang mengincarnya. Kita juga dapat melihat kemampuan terbang yang bisa dilakukan oleh Morbius saat sedang berada di depan kereta bawah tanah. Adegan ini dibarengin dengan dialog dari Morbius lanjutan yang tadi sebenarnya ya. Kini aku punya pilihan, berburu dan meminum darah, atau aku akan mati. Kemudian diperlihatkan beberapa pembunuhan kepada anggota kepolisian New York di stasiun MRT New York. Kalau kalian perhatikan, ini adalah tempat yang sama seperti Morbius baru mencoba untuk terbang menggunakan baju tahanan. Bisa saja ini adalah saat di mana Morbius berusaha mencoba kabur dari tahanan polisi atas tuduhan pembunuhan yang ia lakukan. Kemudian kita diperlihatkan badan Morbius yang terlihat subur dan berotot jika baru saja mengkonsumsi darah manusia. Akan tetapi jika ia tidak mengkonsumsi darah manusia, maka tubuhnya akan kurus pucat seperti orang yang sekarat. Kemudian dilanjut dengan nasihat yang diberikan oleh mentor Morbius untuk berusaha mengendalikan kekuatannya itu sebaik dan sebijak mungkin agar tidak ada orang yang terluka. Scene ini dilanjut dengan Morbius yang kabur dari kejaran menggunakan teknik teleport dan terbangnya itu. Ini special effect-nya keren sih cuy, sumpah mulus banget. Kemudian Mio. Kemudian diperlihatkan sosok Adrian Toomes yang menyambut Morbius yang sudah terperangkap polisi. Kalau kalian perhatikan, Morbius di sini pakai baju yang sama ketika melakukan aksinya loncat sana loncat sini dan teleport ya. Bisa jadi dia ini akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian diperlihatkan percakapan antara Adrian Toomes dengan Michael Morbius yang dimana Adrian Toomes ini berusaha untuk membuat Morbius itu menerima kekuatan yang ia anggap sebagai kutukan dan menjalankan hidupnya seperti membuka lembaran baru. Karena kini Michael Morbius itu kan berbeda ya kondisinya. Kemudian diperlihatkan Michael Morbius yang kabur dari penjara dengan memecahkan kaca. Dari sini akhirnya kita sadar bahwa adegan atau scene yang dia mencoba terbang depan kereta itu ya adalah upaya kabur dari penjara. Jadi setelah ini dia kabur tuh ke stasiun gitu. Kemudian adegan berlanjut pada pertarungan yang dilakukan oleh Michael Morbius dengan sosok villain utama di film ini, yaitu Lucius Crown, yang sepertinya dia juga akan mempunyai kekuatan yang mirip sekali seperti Morbius karena sebelumnya kita diperlihatkan rombongan kelelawar yang bisa saja kelelawar inilah yang dijadikan eksperimen Lucius Crown untuk mempunyai kekuatan layaknya Morbius. Adegan ini dibarengin dengan dialog dari Lucius Crown yang mengatakan bahwa kita menghadapi kematian seumur hidup kita. Biar sekarang mereka tahu seperti apa rasanya. Sepertinya jika kita melihat adegannya secara detail, kalian akan sadar
sadar bahwa Lucius Crown ini sepertinya mempunyai penyakit yang mungkin terbilang mirip dengan Michael Morbius dari dulu. Dia bahkan sering ditindas oleh anak-anak lain. Mungkin dari sini kita akan sadar bahwa Lucius Crown ini menjadi jahat ya karena ini ya. Mungkin karena ditindas gitu. Jadi karakter developmentnya justru bakal dalam kayaknya di film ini nantinya. Kemudian diperlihatkan Martin Bancroft yang berlari-lari dari sebuah kejaran. Jika kita perhatikan lokasinya tuh ternyata sama seperti lokasi para polisi yang tiba di sebuah hutan. Bisa aja ini adalah tempat persembunyian Michael Morbius atau jangan-jangan Morbius di sini masih tetap diincar dan si Martin Bancroft ini jadi terlibat makanya dia kabur. Kemudian adegan berlanjut pada Morbius yang dikerubungi oleh kelelawar yang dikendalikan oleh Lucius Crown. Jadi ini sudah bisa terkonfirmasi ya bahwa villain utama Morbius itu sama OP-nya kayak dirinya layaknya si Venom versus Riot. Kalau kita slow motion kita akan sadar bahwa di sini sepertinya akan menjadi final battle dari Morbius melawan Lucius Crown. Karena kalau kita perhatikan para polisi di sini pun cuman kayak nonton doang gitu, nggak bantu nanaonan gitu. Kayak ibarat kata polisinya tuh juga udah mikir gitu, ya udahlah ini udah ending, kita lihat siapa yang menang gitu mungkin dia mikir ya cuy. Dan bener aja di ending trailer kita diperlihatkan Michael Morbius yang kini bekerja sama dengan pihak kepolisian New York. Mungkin di sini pihak kepolisian sudah sadar bahwa penjahat sebenarnya adalah Lucius Crown. Nah sekarang kita coba kaitkan soal bocoran dan rumor bahwa Andrew Garfield Spider-Man akan tampil sebagai cameo ataupun di post credit scene film Morbius. Berita ini sudah tersebar luas di berbagai website berita seperti comicnewyears.com, cbr.com, bahkan sampai laman comic book. Ini semua dikarenakan pada trailer sebelumnya memperlihatkan poster Spider-Man yang dicoret dengan tulisan pembunuh. Ini menjadi tanda tanya besar sebenarnya Morbius ini berada di universe yang mana. Jika kita lihat posternya itu sudah jelas ya, itu adalah gambar dari Spider-Man versi Tobey Maguire. Akan tetapi, jika kita lihat dari set lokasi yang memperlihatkan gedung Oscorp, kita akan menyadari bahwa gedung Oscorp itu mempunyai logo yang serupa dengan gedung Oscorp di Amazing Spider-Man. Terus kalau kita perhatikan di sini ada Adrian Toomes ya, yang menjadi sosok Vulture di Spider-Man Homecoming justru. Kok bisa sih dia ada di sini? Jawabannya ya tentu saja Adrian Toomes yang kita lihat di film ini bisa aja adalah varian dari MCU. Adrian Toomes MCU itu adalah yang berhadapan dengan sosok Spider-Man Tom. Sedangkan di sini kita nggak tahu nih backstory-nya dari Adrian Toomes itu kayak gimana gitu kan. Bisa saja film ini memang berbeda universe buatan Sony yang memang tidak bersinggungan sama sekali dengan universe MCU. Ini bisa saja terjadi mengingat sosok Doctor Strange itu sendiri sudah menjelaskan sistem multiverse secara dasar saat di No Way Home kemarin. Universe yang ditempatin Morbius ini bisa saja adalah salah satu cabang universe yang tercipta gara-gara Sylvie, walaupun secara lisensi tetap dipegang sama Sony. Namun karena dua sapi perah Sony ini sudah nongol di No Way Home, jadi secara tidak langsung Sony membuat universe-nya itu sebenarnya canon dengan MCU pada No Way Home yang terjadi itu. Nah, yang jadi pertanyaan di manakah Morbius ini berada? Apakah di universe Tobey yang berada di masa sekarang atau justru di universe-nya Andrew di masa sekarang? Kalau Tom jujur menurut gua possibility-nya sangat kecil sekali, pasti antara dua itu ya sebenarnya. Entah itu film Morbius ini jadi jembatan Spider-Man 4 atau justru jadi jembatan ke Venom 3 dan Amazing Spider-Man 3. Menurut gue sih gitu ya. Ada juga beberapa rumor dari para fans yang mendesak Sony untuk meminta dibuatkan Spider-Man 4 dengan style ala-ala film Logan gitu. Jadi diakhirin aja tuh kisah Spider-Man Tobey di Spider-Man 4 itu cuy. Cuman kita nggak tahu nih apakah beneran didengerin permintaan fans itu atau enggak. Satu lagi yang harus kalian garis bawahi, kemungkinan atau possibility Morbius berada di universe Andrew itu menurut Mimin lebih besar. Karena banyak lo yang justru mengarahnya ke universe Andrew. Contoh dulu pas delete scene Amazing Spider-Man kalau nggak salah ya, kita bisa diliatin gitu sebuah file yang bertuliskan Morbius dan Venom pada file yang menjadi milik Oscorp di universe Andrew. Terlebih lagi aspek seperti Daily Bugle dan juga gedung Oscorp itu terbilang sangat mirip sekali. Daily Bugle di sini tuh lebih kayak ke media cetak berbasis koran gitu, sedangkan kalau Oscorp-nya itu kita lihat kemiripannya tuh dari logo. Logonya tuh benar-benar percis plak ketuplek gitu. Berarti udah jelas kan bisa saja Andrew ini memang bakal dijadiin Spider-Man-nya Sony Spider-Man Universe bersama Venom nantinya
cuman transisinya pelan-pelan jadi nggak terlalu jorok. Entah itu dia nongol sekelebatan doang atau justru nongol di post credit scene aja. Kalau seandainya kalian pikir-pikir lagi nih ya, masalah sebesar ini kok Spider-Man nggak turun tangan padahal di kota yang sama. Nah ini kan jadi tanda tanya ya, digambarkan sosok Spider-Man di Morbius itu exist gitu. Tapi kenapa kasus segede ini dia nggak nongol? Gue ada teori jorok nih, gue dapetin dari akun Twitter tapi ini belum tentu terpercaya. Jadi nggak akan gue cantumin akun Twitternya gitu. Jangan-jangan Spider-Man di sini nggak ada karena timeline Morbius itu berbarengan dengan kejadian di No Way Home di mana Spider-Man Andrew itu kelempar atau kesedot ke universe-nya MCU. Itu bisa saja terjadi dan menjadi makin masuk akal kalau Morbius ini kasusnya di saat Spider-Man-nya tuh lengit mental ke universe lain gitu cuy. Tapi balik lagi itu hanya teori liar yang gue dapatkan dari Twitter gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir ya itu cukup masuk akal ya, karena lu bayangin aja kasus segede gitu, pertarungan se-epic itu tapi Spider-Man-nya kagak dateng anjir. Gimana cerita coba anjir, berarti kan ada something happen gitu kan. Kenapa Spider-Man di universe Morbius ini nggak dateng gitu? Pasti kan antara dia kelempar ke MCU atau enggak ya emang mungkin dia udah pensiun apa gimana, kita nggak ngerti. Oke, mungkin segitu dulu breakdown sekaligus pembahasan rumor yang berkaitan dengan Morbius. Menurut kalian gimana nih? Apakah Morbius beneran bakalan ketemu Spider-Man Andrew atau jangan-jangan memang Morbius itu timelinenya saat Spider-Man terlempar ke MCU? Seperti biasa jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.